Halo teman-teman semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin di Indonesia. Jadi sebelum itu kami akan membahas demokrasi terpimpin itu apa sih? Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang menitikberatkan sebuah kekuasaan di tangan satu pemimpin. Siapa? Yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Kalian harus tahu nih, ketika sistem diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi terpimpin. Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut dengan DPR. Selain itu, ada 7 penyimpangan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan demokrasi terpimpin. Apa aja sih penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin di Indonesia? Yaitu, yang pertama, lembaga-lembaga negara mempunyai inti nasionalisme agama komunis atau yang biasa disebut dengan Nasakom. Yang kedua, pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Yang ketiga, penetapan presiden seumur hidup. Yang keempat, pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang kelima, pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang keenam, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Dan yang terakhir ketujuh, kekeliruan penafsiran Pancasila. Berikut kami akan membahas salah satu dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Yang akan kami bahas ini yaitu pembentukan DPAS atau biasa dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dewan Pertimbangan Agung Sementara ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 pada tahun 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden itu sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Keanggotaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, kemudian 8 orang utusan daerah, dan 24 wakil golongan. Tugas dari DPAS itu sendiri adalah apa? Yaitu memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Pelaksanaannya DPAS juga berada di bawah pemerintahan atau di bawah presiden, sebab presiden adalah keduanya. Hal ini disebabkan karena DPAS mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1960. Nah, inti dari Manifesto Politik atau Manipol Usdek ini, Usdek sendiri adalah kepanjangan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dalam sistem Manipol Usdek ini banyak sekali gambaran-gambaran untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan di Indonesia. Sehingga dikenal juga dengan pidato presiden ini sebagai GBHN atau Manipol Usdek. Sekian video pembahasan dari kami mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Sampai jumpa di video selanjutnya.